Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita bersyukur kepada Allah. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan para ummahat, ya, ibu-ibu, kaum muslimah yang di rumah juga terus sehat walafiat. Allah selamatkan kita dari berbagai macam bahaya, berbagai macam penyakit bahaya, dan kita berusaha untuk terus memperbaiki diri jadi lebih baik. Yang belum berubah, mudah-mudahan Allah beri taufik dengan kajian kali ini, dan mudah-mudahan yang berubah juga terus istiqomah dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan yang disajikan pagi ini adalah ilmu yang nantinya bawa manfaat bagi kita semuanya. Tema kita bersama para ummahat dari kajian Humairah adalah sabar dengan suami. Memang untuk tema kita nanti Kamis setiap bulannya ada Kamis kedua, dan nanti akan beralih di Kamis pertama untuk bulan depan. Kita akan membahas seputar masalah keluarga. Sebelumnya kita bahas tentang kewajiban sebagai suami istri, dan kali ini ya kita akan bahas bagaimana istri mesti bersabar dengan suami. Nah, di presentasi yang kami buat kali ini hanya bisa disaksikan nanti lewat YouTube maupun Zoom, ya, serta Facebook. Sedangkan dari Instagram cukup mendengar saja. Mudah-mudahan yang di Instagram ini juga tetap sinyalnya, baterai kami kuat karena baterai untuk HP ini lagi rawan nanti akan berganti. Mungkin kalau suara kami berubah berarti keadaan HP sedang dicas, ya, dan pakai suara dari luar, tidak pakai suara dari kamera langsung. Yang penting nanti kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar, nanti akan dibaca oleh panitia dari kajian Humairah Solo, ya, atau nanti yang bergabung lewat Zoom, ya, bisa bertanya langsung di kolom chat atau di kolom komentar. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali nantinya dengan sebentar ada ini. Ya, diangkat lagi nggak ini? Ya, coba. Masih gabung kan? Ya. Baik, kita akan lihat terlebih dahulu membina rumah tangga itu butuh sabar. Dan ini kunci untuk mempertahankan rumah tangga, ini harus punya modal sabar. Itu kunci utama. Rumah tangga yang penuh konflik, penuh masalah, itu pasti ada. Ya, ada masalah kecil, ada masalah besar. Yang bisa menyelesaikannya, modal paling penting adalah sabar. Nanti kita akan lihat rincian-rinciannya, tips-tipsnya, kiat-kiatnya pada slide-slide berikutnya. Perhatikan baik-baik, ini 10 catatan sabar dengan suami yang mesti, ya, para istri itu lakukan. Perlu pahami terlebih dahulu, suami itu pemimpin. Para ummahat, ibu-ibu, ya, kaum muslimah tahu sifat karakter laki-laki itu, jiwa pemimpinnya itu ada. Dia ingin berada di depan, dia ingin jadi imam, dia ingin memimpin.
Sehingga dari sini mesti dipahami kalau suami itu ya namanya jiwa pemimpin, ya dia tidak mudah untuk didikte karena dia merasa saya ini pemimpin bagi istri saya ini kepala bagi keluarga saya. Sifat ini adalah sifat penting bagi laki-laki, dan ini Allah tegaskan sendiri di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya, itu lebihkan daripada wanita. Ada kelebihan memang. Bisa dipandang dari sisi dunia daripada sisi agama ya. Sisi dunia ya nafkah ya laki-laki yang beri. Maka Allah katakan selanjutnya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Yang kasih nafkah laki-laki. Ini dari sisi duniawinya. Dari sisi ukhrawinya, agamanya, laki-laki dipandang lebih karena mereka dilebihkan, hanya berhak jadi imam ya laki-laki, imam sholat. Kemudian dari sisi ibadah mereka tidak terhalangi dengan halangan-halangan tertentu. Makanya Nabi SAW itu katakan wanita itu kurang agamanya dari sisi apa? Ada waktu mereka tidak bisa lakukan ibadah. Dan itu punya hikmah tersendiri di balik itu. Intinya ya ibu-ibu mesti pahami karakter laki-laki itu qawwamuna 'alan nisa, memimpin wanita. Nah, kalau karakter ini dipahami maka nanti ibu ya kaum muslimah, para ummahat ya akan tahu bagaimana semestinya menasehati suami. Bagaimana semestinya meluruskan suami. Berat memang. Ya ibaratnya gini, saya gambarkan ya, tahulah kalau kita misalnya jadi bawahan ya di suatu pekerjaan, kita punya manajer, kita kan nggak bentak-bentak manajer tadi. Kita tahu dia salah, ya kita ada cara tegurnya juga gitu. Nah, ini sifat penting yang perlu dipahami. Suami itu ibarat manajer ketika di rumah. Ya, mau perempuan itu gelarnya bagaimanapun, ketika dia berada di rumah maka dia akan tunduk di situ. Laki-laki tetap jadi pemimpin. Istrinya S3, suaminya S1 misalnya. Suaminya kerja, suaminya nafkahi. Tetap dia jadi pemimpin di rumah walaupun istri punya gelar lebih tinggi. Ya, tolong dipahami ini baik-baik ya. Kalau ini sudah dipahami maka nasihat yang berikutnya, catatan berikutnya nanti akan mudah untuk dipahami. Nah, sekarang lihat nasihati suami itu butuh cara yang tepat. Tidak bisa dengan nada tinggi. Ingat, karena nasihat itu tujuannya untuk datangkan kebaikan. Kan sebagaimana kata Imam Al-Khattabi. Ini beliau sampaikan ketika kalimat ini disampaikan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Saat menjelaskan hadis ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Maka disampaikan gini. Al-Khattabi katakan, an-nasihatu kalimatun yu'abbaru biha an jumlatin hiya iradatul khair lil mansuh lahu. Nasihat itu adalah kalimat ungkapan yang bermakna memberikan kebaikan kepada yang dinasihati. Jadi memberikan ya kebaikan. Jadi memang harapannya ingin jadi baik gitu. Harapannya orang yang kita nasihati itu ingin dia jadi baik, ingin berubah. Yang belum sholat ya jadi sholat, yang kata-katanya kasar ya jadi lemah lembut, yang kurang memperhatikan istri ya akhirnya jadi memperhatikan, yang kurang perhatian pada anak ya akhirnya memperhatikan anak. Yu'abbaru biha min jumlatihi iradatul khair. Ingat, iradatul khair, menginginkan kebaikan. Maka perlu pahami nasihat pada suami juga seperti itu. Nah, sehingga di sini tadi dikatakan butuh cara yang tepat. Cara tepat ini yang kita biasa sebut dengan hikmah ya ibu-ibu sekalian. Kemudian dengan nada yang tidak tinggi. Kalau bentak-bentak ya tadi, ini kan tidak sesuai dengan realita laki-laki jadi pemimpin. Kan nggak ada yang jadi makmum kemudian bentak-bentak imamnya, itu nggak ada. Gitu. Ibaratnya seperti tadi yang awal dijelaskan gitu.
Karena ingin tujuannya baik ya, tetap awalnya dengan kata-kata yang santun, lemah lembut, ya nanti akan kita lebih detailkan pada slide selanjutnya. Maka cari waktu yang tepat. Yang ketiga ini cari waktu yang tepat. Lihat, kalau yang tidak pas itu saat suami baru pulang kerja, capek bu, lelah, lagi tidak dalam kondisi yang baik, ya ini tolong nasihat dipending dulu deh. Ya, ibu kasih waktu nanti. Kapan itu? Suami lagi santai, ya mungkin lagi liburan bareng lah. Suami tidak banyak pikiran, dia mungkin lagi malam sudah duduk di teras rumah, dia bawa kopi, ibu datang, ya nasihati tuh suami. Atau ketika mau tidur kan dia sudah pingin istirahat, sudah tidak banyak pikiran lagi. Ibu yang tahu sendiri, saya nggak tahu. Tipe atau karakter suami itu beda-beda. Ibu yang tahu sendiri kapan suami saya tepat diomongin ya. Kan sudah jalani rumah tangga tahu gitu. Oh, suami saya ini pas lagi ini nih, baru dia lagi mood nih. Oh, mungkin pas dia lagi kajian, habis kajian tuh enak kayaknya kalau dibilangin. Nah, atau kajian bareng akhirnya dia mau dengar gitu. Ya, maka suami itu butuh dinasihati ya pada waktu yang tepat. Ya, ibu-ibu ya, nasihati pada waktu yang tepat. Terus yang berikutnya lagi, gunakan bahasa yang lembut. Ya, para ummahat perlu pahami, bahasanya harus lemah lembut. Yang di Instagram sementara saya ganti dulu dengan suara luar ya. Mudah-mudahan masih jelas ya, karena di Instagram baterainya lagi low ya, sementara dicas dulu, jadi mohon dimaklumi. Bisa beralih ke Facebook Humaira atau ke YouTube Rumaiso, atau langsung ke Zoom seperti yang disebar di dalam flyer ya, atau di dalam info. Gunakan bahasa lemah lembut. Coba perhatikan ayat ini. Ini nasihat untuk kita semuanya ya. Bukan hanya ketika suami nasihati istri, istri nasihati suami. Ini kita gunakan untuk semuanya. Asalnya perlu ada sikap yang baik ketika nasihati. Lemah lembut itu penting sekali. Coba lihat firman Allah Ali Imran ayat 159. Fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Lihat di sini Nabi punya sifat lemah lembut. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, keras, berarti lawan dari lemah lembut tadi kan. Tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Berarti lemah lembut datangkan kebaikan, sedangkan sikap kasar itu malah membuat rusak. Sama nih kita terapkan ya, suami ketika nasihati istri tetap tidak dengan kata-kata kasar. Ini perbaikan untuk diri kami sendiri suami ya, maupun suami-suami yang lainnya juga. Terus para istri juga demikian, tidak pakai emosi, tidak pakai nada keras, tidak pakai kata-kata kasar ketika nasihati suami, apalagi sampai menjatuhkan, nggak boleh. Akan membuat nasihat tidak didengar ya, yang dinasihati malah makin jauh. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Lemah lembut itu kalau ada selalu buat indah. Wala yunzau min syai'in illa syana. Kalau lemah lembut hilang, kok ganti dengan kasar, kaku, ya, nada keras. Yang ada cuma buat syana, buat kerusakan. Maka perlu melatih diri memang. Mungkin awal-awal sekarang berat, oh selama ini Ustadz saya itu nadanya keras pada suami saya, ubah. Suami juga demikian, kok nadanya keras pada istri, dengar nih pada siang ini, pada pagi ini, ubah. Kita semua masih bisa untuk merubah diri. Kemudian perlu sabar lagi. Saya sengaja sini bawa ayat Al-Baqarah ayat 200. Maaf, Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu
isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Wasabiru, kuatkan sabar lagi. Warabitu, siap siaga. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Bertakwalah kepada Allah supaya kamu termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, para umat sekalian, coba perhatikan ayat ini ya. Panggilan untuk orang beriman ya, berarti iman jadi baik ketika memperhatikan ayat ini. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau ada kalimat dalam ayat Al-Quran, pokoknya ingat saja kaidahnya ibu-ibu sekalian. Kalau ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, biasanya situ ada perintah atau ada larangan yang diingatkan. Nah, di sini ada perintah nih setelah ya ayyuhalladzina amanu. Perintahnya apa? Isbiru wasabiru. Coba perhatikan, ada kalimat isbiru wasabiru. So-nya di sini sabiru ini lebih panjang sotnya ya. Menunjukkan ada perbedaan antara isbiru dan sabiru. Isbiru itu hanya satu pihak. Jadi kalau saya tahan diri tidak berbuat apa-apa gitu, saya tahan lisan saya, hati saya, kemudian anggota badan saya, untuk diri saya sendiri, itu namanya saya bersabar. Saya dapat musibah ya, atau ada yang kecelakaan, ada yang dapat musibah, ada yang kecelakaan, dia sudah, oh ya ini sudah jadi takdir dari Allah, sudah saya terima saja ini, sudah saya pokoknya tahan diri, jangan sampai saya keluar kata-kata yang menunjukkan tidak ridho pada takdir Allah. Jangan badan-badan saya ini, anggota badan saya ini bergerak untuk hancurkan sesuatu gitu. Nah, itu namanya saya lagi bersabar untuk diri saya sendiri. Itu namanya isbiru. Jadi isbiru itu artinya menahan diri dari sesuatu tapi satu pihak ya. Kemudian ada lagi sabiru. Sabiru itu berasal dari dua pihak. Jadi ada yang gangguan dari yang lain, terus kita sabar gitu. Bersabar atas gangguan orang lain. Berarti ada musuh di depan. Ada lawan gitu. Maka dengan suami itu namanya sabiru. Ya, kalau suami buat sesuatu kok kita merasa terganggu, kok kita jadi merasa sedih, kok kita merasa kecewa, kita mau berbuat apa? Nah, kalau kita sabar namanya sabiru. Itu lebih daripada isbiru tadi karena ada lawan. Dari sisi lawannya ya, ada lawannya. Di sini ada sisi lebihnya. Jadi kalau cuma sabar saja isbiru gitu. Dompet saya hilang, isbiru, sabar. Satu pihak yang lakukan gitu. Tapi kalau ada yang ganggu, sabiru, suruhnya sabiru. Maka sikap yang ummahat lakukan ketika ada lawan ya, yang menyakiti, nah itu perintahnya kalau dalam ayat itu sabiru. Faedahnya apa? Digandengkan dengan tadi rabitu wattaqullah, bertakwa pada Allah, la'allakum tuflihun, dapat keberuntungan. Maka sabar dengan suami itu jalan keberuntungan, Bu. Ya. Maka di awal tadi kan sudah diingatkan, keutuhan rumah tangga ada karena sabar. Ya, keutuhan rumah tangga sekali lagi ada itu lantaran sabar. Coba aja telusuri deh keluarga-keluarga yang sukses, yang berhasil sampai akhir hidup itu bagaimana. Rata-rata seperti itu. Problem ada. Tapi mereka mau sabar. Iya, ada yang sakit ya, ada suaminya sendiri. Dia mau sabar. Si istrinya ngaji, suami enggak. Suami selalu saja nyerang istrinya. Kamu kayak gitu kok, aliranmu apa lagi nih sekarang? Ya, suaminya mungkin punya aktivitas sendiri di rumah, istri ngaji gitu. Konflik sana sini. Kalau ibu tidak punya prinsip kayak begini, mental sudah, itu biasanya membuat rumah tangga tidak utuh. Nah, kita lagi belajar seperti ini. Semua butuh perbaikan, semua butuh kesabaran, ya. Sama juga seperti suami ketika hadapi istrinya yang berbeda. Ya. Suami mungkin yang berubah duluan, istri belum gitu ya. Sama.
Dia mesti punya sifat tadi sobiru. Ingat ya perbedaan isbiru dan sobiru di Ali Imran ayat 200 tadi. Nah, sekarang kita belajar dari Asiyah, istri Fir'aun. Ya. Para ummahat, ibu-ibu tahu sendiri kan Fir'aun itu gimana ya? Orang paling kufur ya si Fir'aun itu. Istrinya gimana? Soleha Masya Allah. Soleha luar biasa gitu. Ya takdir Allah seperti ini. Ya, sebagaimana istri yang lainnya juga malah menyimpang. Ya, seperti istrinya Lut dan Nuh. Nabi Lut dan Nabi Nuh. Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nah, coba perhatikan At-Tahrim ayat 11. Sebelumnya itu kan At-Tahrim ayat 10 yang menceritakan Nabi Nuh dan Nabi Lut serta istrinya. Kan sekarang yang ayat 11-nya. Wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumi zalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun sebagai perumpamaan bagi orang-orang beriman. Jadi istrinya, karena istrinya beriman. Suaminya gimana? Kufur luar biasa. Ketika ia berkata, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Itu dalam Firdaus, berarti di surga nanti. Lalu dia berdoa lagi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Lihat ya, ini permisalan ada laki-laki yang tidak beriman, suaminya ada istri yang beriman kepada Allah. Sedikit tentang kisah Fir'aun ini. Ini kami punya tulisan ada di romeso.com. Nanti bisa ibu-ibu para jamaah cari di tulisan kami pelajaran dari kisah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, istri Fir'aun dan Maryam ya. Itu dalam pembahasan At-Tahrim ayat 10, 11, 12. Saya ada nukilan sini. Walaupun riwayat ini saya belum teliti dari sisi kesahihan riwayatnya, namun saya ingin cuma paparkan kisah saya gimana siksaan yang ditimpa oleh istri Fir'aun ketika istrinya ini beriman. Dalam tafsir jalan lain disebutkan Fir'aun menyiksa Asia dengan cara mengikat kedua tangan dan kakinya. Istrinya disiksa jamaah. Lalu di dadanya, di dada Asiyah itu diletakkan penggilingan yang besar, kemudian dihadapkan kepada sinar matahari yang terik. Ya, berarti dijemur sekalian tuh istrinya. Ada orang yang diperintahkan untuk menjaga, ya, ketika istrinya disiksa ini pergi, maka Fir'aun itu tahu itu pergi. Ya. Nah, di situ kan langsung terkena sinar matahari. Karena tadi kan ada penggilingan berarti masih tertutup ya. Maka malaikat menaungi Asia dari sengatan matahari tadi. Malaikat yang nolong. Terus Allah sifatkan Asia dengan iman dan tunduk pada Robnya. Asia pun meminta kepada Allah tadi ya, supaya dimasukkan dalam surga Firdaus, berada di sisi Allah, dan ia minta diselamatkan dari kezoliman Fir'aun dan perbuatannya yang jelek. Allah pun kabulkan karena dia mau istiqomah. Dia selamat dari kekejauhan Fir'aun dan dia pun ya dapat jaminan di surga. Makanya Nabi SAW itu pernah mengatakan tentang istri Fir'aun ini. Ingatnya namanya Asiyah, bukan Aisyah ya, Asiyah. Kama la minar rijal katsirun. Kalau dikatakan laki-laki yang sempurna banyak. Walam yakmul minan nisa'i illa Maryam bintu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Namun kalau wanita yang sempurna itu ada pada Maryam binti Imran dan ada pada Asiyah istri Fir'aun. Sedangkan Nabi SAW sebut tentang istrinya Aisyah.
Wa fadlu Aisyata ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'irit ta'ami. Keutamaan Aisyah dibanding dengan istri-istri yang lain itu seperti keutamaan tharid. Ada makanan enak menurut orang Arab namanya tharid, itu enak dibandingkan makanan yang lainnya. Berarti Aisyah lebih utama daripada yang lainnya lagi. Juga dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang ini keutamaan, masih keutamaan Asiyah. Afdhalun nisa'i ahlil jannah Khadijah binti Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryamu ibnatu Imran. Wanita yang paling utama sebagai penduduk surga, berarti sudah jamin surga ya wanita-wanita yang disebutkan ini ya, adalah Khadijah binti Khuwailid 1, Fatimah binti Muhammad 2, Asiyah binti Muzahim istrinya Fir'aun 3, kemudian keempat Maryam binti Imran 4. Situ ada Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Aisyah tadi sudah disebutkan keutamaannya dalam hadis lain. Bukan berarti Aisyah tidak jamin surga. Ada hadis lain yang menyebutkannya. Dan banyak keutamaan Aisyah juga dari sisi yang lainnya. Nah dari sini ya menunjukkan bahwasanya ada, kita ambil pelajaran dari Asiyah di sini ya ibu-ibu sekalian, berarti ada keadaan wanitanya itu baik, istri itu baik, suaminya jelek. Keadaan sebaliknya Nabi Nuh dan Nabi Lut ya luar biasa kan nabi, namun istrinya jelek dari sisi apa? Tidak beriman ya. Tapi bukan selingkuh, istrinya jelek itu bukan karena selingkuh, bukan. Istri para nabi tidak boleh dikatakan berkhianat dalam hal perselingkuhan, gak boleh. Siapa yang nyatakan salah satu istri nabi saja itu selingkuh, itu gak benar. Nah dari sini pelajarannya apa Bu? Ya, jamaah sekalian, ya, pelajarannya adalah ada keadaan seperti itu. Maka kita bisa golongkan jadi 4 deh, coba perhatikan. Ada yang sama-sama beriman, Nabi SAW dengan Aisyah dan istri-istri yang lainnya kan. Ada yang sama-sama kafir, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Kemudian ada yang laki-lakinya beriman, istrinya tidak, Nabi Nuh, Nabi Lut dan istrinya. Kemudian ada yang istrinya yang beriman, suaminya tidak, seperti Asiyah dengan Fir'aun. Maka ada keadaan seperti itu. Kita gali pelajaran, kita ambil pelajaran jamaah. Tetap di sini sekali lagi, kalau istri-istri tadi saja masih bisa bersikap baik pada suami, padahal kufur luar biasa tuh suaminya, yaitu Asiyah tadi, maka untuk suami sendiri yang ini pun masih mau diajak sholat pun bisa. Tetap lemah lembut itu ada. Coba perhatikan kalimat ini baik-baik. Salah satu hal yang harus tampak pada istri yang sudah ngaji, ingat ibu-ibu kan pada ngaji nih ya, adalah berubah menjadi lebih baik, lebih lemah lembut, lebih penyabar. Yang berhak pertama kali dapat seperti ini, rasakan seperti ini ya suami sendiri. Jangan malah dengan orang lain yang lemah lembut lebih baik gitu, enggak, suami sendiri. Karena ketemu di rumah, orang paling dekat dengan ibu, orang paling dekat dengan Anda sebagai istri. Jangan malah semakin ngaji sikapnya semakin keras. Sebutkan kayak gini karena ada juga kayak gitu istri. Ada malah bodoh-bodoh suaminya, mencela suaminya, rendahkan suaminya. Enggak kayak gitu. Boleh jadi karena nasihat tidak diterima karena mungkin sikap kita yang kasar loh sebenarnya. Kita kurang tepat dalam beri nasihat. Nasihatnya kurang bijak, kurang baik. Kita pingin segera orang jadi baik gitu.
Malam ini juga pokoknya, saya ngaji pagi ini, malam ini harus menjadi baik nih yang saya nasihati. Enggak. Lemah lembut itu penting. Dan lemah lembut ini menunjukkan sikap sabar kita. Oh, berat Ustaz. Ya butuh belajar. Kita semua itu butuh belajar. Saya pun juga butuh belajar seperti itu. Coba perhatikan hadis ini. Dari Abu Shuraih. Ia berkata pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah padaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka beliau bersabda, inna min mujibatil maghfirah bazlus salam wa husnul kalam. Di antara sebab mendapatkan ampunan Allah, ya, kan tadi kan disebutkan apa amalan dapat masukkan dalam surga. Masuk surga kan awalnya kan kita dapat ampunan ya. Untuk dapat sebab ampunan Allah ini, sebarkanlah salam. Tebarkanlah salam, kemudian bertutur kata yang baik. Tebarkanlah salam dan bertutur kata yang baik. Hadis riwayat Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir nomor 469. Di sini menunjukkan sikap lemah lembut, perkataan yang baik itu akan masukkan dalam surga dan akan memudahkan kita dapat ampunan Allah. Nah, di sini juga butuh kata-kata yang baik. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu katakan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin. Selamatkanlah diri kalian dari siksa neraka walaupun dengan separuh kurma. Jika kalian tidak mendapatkannya, cukup tutur kata yang baik. Coba ubah, kita sekarang ubah kata-kata yang berkesan pada suami. Suami buat kata-kata yang berkesan pada istri. Nasihat juga demikian. Berikan dengan kata-kata yang baik, lemah lembut. Kalaupun itu kita ditindak kasar, ya istri ditindak kasar oleh suami atau suami itu ditindak kasar oleh istri. Atau ini secara umum ya jemaah. Maka surat Fussilat ayat 34-35 ini jadi ingatan bagi kita, tidak selamanya kejelekan itu dibalas dengan jelek pula. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejelekan itu dengan cara yang baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Coba lihat di sini dikatakan awalnya sebelumnya itu disebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Tidak sama yang jelek dengan yang baik. Oh jelas. Yang baik dan jelek tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Namun Allah katakan apa? Balaslah, tolaklah kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau sebenarnya itu terjadi cekcok, permusuhan, coba praktekkan aja. Kita praktekkan sendiri ya. Kalau ada yang buat jelek pada kita, kita anggap itu sudah jelek tadi sudah selesai deh. Terus orang yang buat jelek pada kita ini lagi berduka misalnya. Atau dia lagi sakit, terus kita datang jenguk, atau dia lagi berduka, keluarga meninggal, kita datang sholatin jenazah keluarganya. Coba lihat respon dia bagaimana. Yang awalnya mungkin bermusuhan, tiba-tiba lembut langsung down tiba-tiba orang itu. Mungkin dia bisa nangis di hadapan kita, padahal kita sebenarnya sudah nganggap itu selesai. Ini dengan orang lain loh, gimana lagi dengan suami. Nah, menolak kejelekan itu bisa dengan perkataan dan tingkah laku kita yang baik. Maka saya pernah sampaikan ke Jamaah Humairah juga ketika kajian di Solo. Saya pernah sampaikan bahwasanya ada perkataan Ibnu Taimiyah, diingat baik-baik. Balas dendam itu ada 3 bentuk. Membalas orang lain ada 3 bentuk. Ketika ada yang buat jelek pada kita ada 3 bentuk. Terserah kita memilih yang mana ini. Kita tanggung masing-masing. Ada yang balas jelek dengan kejelekan yang lebih. Kok yang orang ini nyubit kita balas jotos, mukul. Nah itu namanya zolim. Ada yang kedua, balas jelek dengan jelek yang sama. Dicubit, balas cubit. Namun cubitnya kadarnya juga sama. Nah, itu namanya orang yang bersifat pertengahan.
itu muktasid, dia itu adil. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ini balas jelek, dia malah balas dengan kebaikan. Kok dia malah doakan saya ya? Kok dia itu malah kasih saya hadiah ya? Nah itu. Malah saya itu buat jelek pada dia. Itu namanya muhsin. Terserah kita mau jadi orang yang zalim, mau jadi orang yang muktasid, mau jadi orang yang muhsin. Tergantung kita mau balas gimana. Namun kita punya tanggung jawab masing-masing di sisi Allah. Tentu yang lebih manfaat adalah jadi orang yang muhsin. Walaupun susahnya bukan main. Sifat kita, karakter kita itu biasanya pingin balas lebih. Kalau bisa lebih, jangan sama gitu. Kita karakternya kayak gitu. Oh dia sudah begini, zolimi saya balas lagi dia itu. Enggak. Justru sifat yang baik ketika kita balas yang jelek itu dengan kebaikan. Seperti perintah tadi ya, ayat Fussilat 34-35. Nah sekarang tugas kita perhatikan kewajiban. Suami perhatikan kewajibannya jadi suami, istri perhatikan kewajibannya jadi istri. Maka kalau istri lihat hak suami itu gimana? Lihat kata Ibnu Taimiyah. Walaysa 'alal mar'ati ba'da haqqillahi wa rasulihi aujaba min haqqi zauji. Tidak ada hak yang lebih wajib untuk ditunaikan seorang wanita setelah hak Allah dan Rasulnya. Berarti setelah taat pada Allah dan Rasulnya, melainkan hak pada suami sendiri. Lalu kita lihat sekarang setelah tahu kewajiban ini mesti diperhatikan ya ibu-ibu sekalian, para ummahat, para muslimah. Ya, sekarang kita konsen lagi coba lihat sebagai istri kewajiban itu apa saja. Ya. Lihat pertama dan ini penting, taat kepada suami. Dan ini jalan kebaikan yang paling utama bagi istri. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayun nisa'i khair. Ada yang tanya pada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, wanita apa yang paling baik?" Kemudian Nabi SAW jawab, "Allati tasuru idza nazara." Yaitu yang paling enak ketika dilihat suami. Wa tuti'uhu idza amara. Manut taat pada perintah suami. Wa la tukhalifu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan tidak menyelisih suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami itu benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Syekh Al-Albani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan sahih. Maka coba diperhatikan di sini baik-baik bahwa yang utama ya bagi suami ya dia tetap buat baik pada istrinya sesuai kewajibannya ya. Dia beri nafkah, tapi istri juga balas juga dia. Ya tidak mesti sih suami harus dia nuntut itu enggak. Dia tidak harus turun pada suami. Yang penting istri tahu kewajiban saya sebagai istri adalah saya taat pada suami. Maka dari situ nanti suami akan balas juga dengan menunaikan kewajibannya. Nah, terus selanjutnya lagi. Betah di rumah. Kewajiban istri itu betah di rumah. Kenapa? Karena urusan-urusan dia dengan keluarganya lebih banyak di rumah dibandingkan di luar. Ibnu Taimiyah rahimahullah itu mengatakan, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga berkata, bila si istri keluar rumah suami tanpa izin, jadi istri pergi gitu saya tanpa izin, berarti ia telah nusyush. Nus itu membangkang, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya serta pantas mendapatkan siksa. Artinya gini ya ibu-ibu sekalian, ini ayat yang juga ini perkataan yang juga sejalan dengan firman Allah, wa qarna fi buyutikun dalam surat Al-Ahzab. Tetaplah kalian para wanita di rumah kalian. Maka sebetah-betahnya ibu di rumah, nah itulah ya kewajiban yang utama. Yang berikutnya lagi, urusan ranjang lagi diperhatikan. Ini nggak main-main bu. Mungkin ibu nganggap sepele. Urusan kayak gitu doang. Mungkin ibu bilang seperti itu. Ya. Kok kayak gitu kok diurus ya? Ini penting. Karena beberapa konflik rumah tangga cuma karena urusan ranjang. Istri banyak menolak padahal suaminya itu butuh.
Maka kan Nabi SAW ingatkan dari hadis Abu Hurairah yang berikut ini, lihat. Idza da'a ar-rajul imra'atahu, jika seorang pria, yaitu suami, mengajak istrinya ke ranjang untuk hubungan, fa'abat, namun istrinya enggan, fa'abat antaji'a, enggan untuk datang memenuhi panggilan tersebut, la'anathal malaikatu hatta tusbiha, ingat, malaikat itu melaknat sampai datang pagi. Ini urusan penting, sampai-sampai diancam seperti itu. Namun ingat ya para suami, ini bukan berarti Anda lantas memakai dalil ini untuk sewenang-wenang pada istri. Awas lu ya, dilaknat malaikat kamu. Enggak kayak gitu. Tetap suami lihat keadaan istri gimana. Oh, lagi repot, ini anak keberapa, ini lagi diurus, ini anak keempat, dia letih capek ngurus anak seperti itu. Suami tidak lihat keadaan ini, hanya bisa emosi marah-marah saja. Lihat keadaan juga. Maka istri juga tetap bisa sampaikan baik-baik alasan kalau memang dia tidak bisa memenuhi hajat suami, sampaikan baik-baik. Namun kalau alasannya cuma malas saja, nggak boleh. Ya, alasannya jelas, uzurnya jelas seperti itu. Ingat, istri juga di sini punya kewajiban tidak terima tamu saat suami pergi, sampai pun itu keluarga sendiri. Ya, sampai pun itu keluarga sendiri. Apalagi orang-orang nggak jelas, termasuk terima ibu-ibu yang lainnya. Minimal ya beritahu saja, ini ada keluarga saya datang mas, boleh nggak? Nah ini ada teman-teman saya main-main di rumah. Oh ini ada dulu teman saya dulu ya. Yang penting kan tidak berdua-duaan di rumah dengan laki-laki lain, laki-laki bukan mahram. Ingat, karena nanti ada penilaian yang bukan-bukan di sini. Coba perhatikan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, la ta'zanul mar'atu fi baiti zawjiha wa huwa syahidun illa bi isnihi. Tidak boleh seorang wanita mengizinkan seorang pun untuk masuk di rumah suaminya sedangkan suaminya ada, melainkan dengan izin suaminya. Suaminya ada saja minta izin, coba lihat. Apalagi suaminya nggak ada, ibu-ibu. Mungkin kalau misalnya ada, ya termasuk tamu suami lah ya. Ya, kalau ada mau datang gitu ya beritahu saja, maaf suami saya nggak ada pak, nanti jam 5 suami sudah pulang, datang aja jam 5. Ya malah ngobrol asik dalam rumah, fitnah-fitnah luar biasa loh itu. Apalagi cuma dua-duaan nggak boleh, yang ketiga itu setan bu. Kita sudah diingatkan seperti itu. Kemudian izin suami lagi saat akan puasa sunnah. Ini kayak puasa Kemis saat ini ya. Mungkin ada di antara ibu-ibu jamaah ada yang puasa sunnah ya. Kalau cuma sekadar puasa sunnah, baiknya izin suami. Kalau puasanya bareng suami ya sudah jelas dapat izin ya. Atau kalau suami sudah tahu keadaan di rumah, ya istri saya emang setiap Kemis itu dia puasa, Senin puasa gitu ya, berarti sudah tahu. Suami nggak ada permasalahan. Tapi kalau dia mau puasa, kalau belum biasa, maka baiknya minta izin pada suami. Apa alasannya? Hadis berikut ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu lil mar'ati an tasuma wa zawjuha syahidun illa bi iznihi. Tidak halal bagi seorang wanita puasa. Tentu saja ini bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib kan wajib dia lakukan. Ini puasa sunnah. Termasuk juga di sini qada puasa ya. Karena qada puasa masih bisa ibu tunda. Ini kan masih Jumadal awal mau Jumadal akhir ya, masih bisa ditunda lagi. Kalau mau puasa sunnah atau qada puasa sedangkan suaminya ada tidak bepergian, kan suami kan akan butuh pada Anda, Bu. Maka hendaklah minta izin pada suami. Nah, sekarang manfaatnya apa setelah kita lihat ada tadi hak yang mesti diperhatikan. Hak suami yang ibu wajib lakukan gitu.
Sekarang kita lihat agar termotivasi, dan ini jadi ending untuk kajian kali ini. Tapi setelah ini nanti silakan untuk bertanya. Saya dahulukan dulu yang bertanya via Zoom ya, walaupun mungkin ada yang di sini di YouTube saya lihat, saya pantau. Ya, nanti yang di Instagram nanti akan dibaca oleh Ibu-Ibu Humairah dari Solo. Ya, termasuk juga ada chat yang masuk di Zoom DS, bisa nanti dibaca juga oleh ibu-ibu. Ya, kalau bisa sesuai dengan materi dulu. Kalau ada 1-2 di luar materi tidak apa-apa. Apa manfaatnya kalau gitu? Keutamaan suami, istri yang taat kepada suaminya. Nih, keutamaannya pertama, ini jalan masuk surga yang paling mudah untuk ibu. Pintu surga mana saja akan dibuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berikut ini, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha." Lihat, coba perhatikan Bu. Jika istri itu sholat 5 waktu, 1 ya, wa shamat syahraha, puasa Ramadan. Kenapa saya sebut puasa Ramadan? Karena kan yang wajib. Puasa sunnah kan tambahan. Kemudian wa hafizat farjaha, jaga kemaluan, jangan sampai berzina. Termasuk jangan sampai berzina ini, jangan lakukan zina hakiki maupun zina majasi. Zina hakiki, zina langsung, selingkuh dengan pria lain. Termasuk juga jangan lakukan zina majas. Zina majas itu apa? Jalan-jalan menuju zina dilakukan. Ada menyentuh dengan laki-laki lain, ada berduaan dengan laki-laki lain, ada di situ berjalan menuju zina, ada situ kata-kata mesra menuju zina gitu. Sampai berpikiran gitu, coba suamiku kayak dia ya. Jadi saya cerai saja deh dengan suami saya deh, dengan dia aja gitu. Karena dia ingat-ingat mantan, dia ingat-ingat ini gitu. Wa hafizat farja, dia jaga kemaluannya. Wa ata'at zaujaha, taat pada suami. Ingat, sudah disebutkan sholat, sudah disebutkan puasa, sudah disebutkan jaga kemaluan, lalu disebutkan lagi nih taat pada suami. Lalu maka dikatakan kilalah, dikatakan padanya udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga wahai wanita. Min ai abwabil jannati syi'ti, di pintu mana saja kamu mau gitu. Pintu surga ada 8, mau milih pintu mana saja boleh. Nah, ini keutamaannya. Ada lagi keutamaan yang lainnya. Ridho suami itu kunci masuk surga. Kalau tadi dapat pintu surga, ini ridho suami kunci masuk surga. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyumma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah." Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridho padanya, maka ia akan masuk surga. Maka tanya kepada suami, ini kedudukan sebagai istri itu seperti apa di mata suami. Kalau suami benar-benar ridho, nah itu sudah jalan ibu menuju surga. Ini katakan wanita paling baik. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayunisai khair. Tadi hadisnya sudah kita sebut ya. Apa wanita yang paling baik? Disebutkan dalam hadis ya. Wa tuti'uhu idza amara. Taat pada suami ketika diperintah. Sebelumnya disebut apa? Allati tasurruhu iza nazara. Ketika di rumah itu berpenampilan yang baik. Maka wanita yang terbaik ketika di rumah adalah gimana dia berpenampilan untuk suaminya gitu. Sampai pun Bu, untuk masalah-masalah sepele misalnya suami ingin ibu rambutnya maafnya agak tidak lurus, dibuat jadi lurus nih rambutnya ya. Itu ikuti suami tadi, karena ini pilihan suami. Suami senang dengan itu. Misalnya rambutnya sudah beruban, kemudian semua, sudahlah kamu pirang rambut aja, nggak apa-apa gitu. Pirang rambut itu. Apalagi kalau ada sebab seperti itu, dibolehkan untuk pirang rambut, yang penting tidak warna hitam. Diikuti tadi kata suami. Terus, ingat, suami hanyalah manusia biasa. Tak luput dari kesalahan. Ketika ada kurangnya, ya dimaklumi. Dan nasihatilah dengan hikmah. Hikmah tadi ya, ada kata-kata bijak, tepat waktu, waktunya kapan, niat kondisi, itu hikmah. Sambil terus berdoa kepada Allah agar suami dibukakan pintu hidayah. Allah bukakan hati, bukan ibu.
bukan para ummahat, bukan. Allah yang bukakan pintu hidayah. Lalu ingat lagi, sebagian istri saat ini melupakan keutamaan taat pada suami. Sampai-sampai menganggap ia harus lebih daripada suaminya. Hingga dialah yang mesti ditaati. Karena karirnya lebih tinggi, titelnya lebih mentereng. Wallahul musta'an. Tetap setinggi-tinggi apapun gelar, tetap ketika di rumah, suami mesti dihormati. Nah, dengan sikap seperti ini, insya Allah rumah tangga akan terus langgeng sampai ke surga. Semoga jadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian untuk kajian kita pada pagi ini. Baik, kami kembalikan kepada Ibu Humairah Solo. Silahkan, saya matikan dulu untuk presentasi. Baik. Sebentar saya buka dulu kajian Humairah. Tunggu sebentar. Ya. Unmute. Ya. Ini semua pesan masuk ke saya sebentar ya Ibu. Nanti saya yang baca kali itu. Ada yang masuk lewat ini, silakan dibaca. Saya buka publik untuk komentar di chat juga. Sebelumnya sudah masuk juga di saya. Silakan. Sebentar Bu, suaranya belum jelas. Enggak, ini coba dinaikkan sedikit. Iya, tapi sana kurang jelas. Tunggu sebentar. Sebentar Bu, sebentar. Ini pelanin suaranya aja. Baik, suaranya masih kurang jelas Bu. Coba diulang. Iya. Iya jelas. Bisa diulang Bu? Ya, pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau misalkan kita sudah berusaha atau berkata tidak baik sama kita, tapi di hati kita merasa kesal, apakah itu termasuk sabar? Hati masih merasa kesal, dia sudah menahan diri untuk lisannya. Dari lisan yang dia tahan sudah sabar. Tapi dari rasa kesalnya itu tetap ada memang. Sabar itu seperti ada rasa sakit gitu. Tapi kalau dia tahan diri, dia sudah termasuk sabar di situ. Nah, itu yang dituntut. Ada lagi? Ya, ada Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana caranya jadi istri yang solehah terhadap suami? Pertanyaan yang umum. Jadi istri yang solehah pada suami, perbaiki diri lewat belajar ilmu agama. Saya nggak ada solusi yang lain lagi Bu. Ibu mau tidak bangun dengan kesadaran seperti ini, tidak akan mungkin bisa baik dengan suami. Dari situ nanti ibu akan tahu kewajiban. Oh, saya di rumah itu harus kata-katanya diatur. Oh, tidak boleh keras. Oh, saya harus tampil istimewa di hadapan suami. Oh, saya harus nurut. Saya harus manut. Cuma dari kesadaran untuk merubah diri lewat ngaji saja Bu. Lewat majelis ilmu. Kalau tidak seperti itu tidak akan pernah berubah. Nah, itu poin pentingnya. Ya, terus ada lagi? Ya, kemudian apakah kalau suami ridho dan memaafkan, maka Allah juga memaafkan? Kalau suami ridho tergantung ya, ini permasalahan apa. Kalau dalam permasalahan yang sifatnya mubah, yang istri mesti taat, kalau suami ridho, Allah juga ridho. Ya, sama seperti ketaatan anak pada orang tua gitu. Anak nurut apa kata orang tua, selama dia nurut orang tua ridho, maka Allah pun ridho. Sama keadaannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, terus? Ya, karena kasar. Kalau berantem
meeting barang dia, menghina, dan saya merasa lebih tenang hati saya semenjak tidak bersama dia lagi. Gimana, diulang Bu? Suaranya putus-putus sebentar. Coba. Tidak ada lanjutan bertanya bagaimana Ustaz, tapi kalau saya tidak cocok dengan suami karena kasar kalau berantem, ganti barang dia, menghina. Nah, saya merasa lebih tenang jika semenjak tidak bersama dia lagi. Nah, coba Ibu istiqoroh untuk keadaan ini ya. Saya tetap belum bisa memberikan saran harus bisa gitu. Karena selama masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, alhamdulillah gitu. Namun kalau keadaan sudah sangat-sangat sulit sekali, lebih banyak dizolimi, lebih banyak tidak ada untungnya, lebih banyak mudorotnya, maka bisa ketika itu memutuskan untuk berpisah. Tetap ada solusi untuk kembali dulu lah, memperbaiki diri. Sarankan pada suami juga seperti itu. Kalau bisa memperbaiki diri, ya lebih aman daripada berpisah. Wallahu a'lam. Saya selalu pakai kaidah seperti itu kalau ditanya. Ya, terus. Ya. Kemudian apabila kita mengingatkan suami dengan lemah lembut, tetapi suami masih ngeyel dan keras, apabila kita malah mendiamkan, apa hukumnya? Kan mengingkari kemungkaran 3 tingkatan. Minimal ingkari dalam hati. Jika kita tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat dengan tangan. Yang kedua, kalau kita punya kemampuan lebih, ngomong. Bisa juga dengan tulisan. Kalau tidak bisa lagi, kalau kita bisa lebih lagi daripada itu, ya dengan kekuasaan. Ya. Nah, nanti lihat keadaan orang masing-masing di sini. Ibu, nanti lihat kondisi mana nih. Oh, saya mau ngomong sulit nih. Saya ingkari dulu. Mungkin ada waktu yang tepat baru saya akan ubah gitu. Ya, saya kayaknya belum pantas ngomong sekarang nih. Yang penting ibu nyatakan dalam hati tidak setuju. Bisa jadi bentuk ketidaksetujuan ibu diamkan sementara waktu, bahkan mungkin bisa dalam wujud boikot. Boikot itu maksudnya diamkan. Suami kok tahu istrinya kok beda ya. Nah, itu saya sudah kena sebenarnya. Ini suami nanti lihat, oh saya mungkin ada salah. Nah, tingkatannya seperti itu ya. Karena Nabi SAW itu katakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Jika kalian melihat sesuatu yang mungkar, ini termasuk pada keluarga di rumah, maka ubahlah dengan tangan. Kalau tidak mampu lagi maka dengan lisan, ngomong berarti. Kalau tidak mampu lagi maka dengan hati, dan yang terakhir ini yang dengan hati, itulah selemah-lemahnya iman. Ya, silakan ada lagi. Selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suami yang keras terhadap anak, sudah sering dikirim pembahasan tentang cara menegur anak, tapi tetap keras sekali. Jika ditegur marah dan membuat jadi ribut. Jadi istri lebih sering diam saat anak-anak dimarahi. Tetap ada nasihat pada suami. Sekeras-kerasnya suami, kalau memang Allah itu beri hidayah, ya tetap masih bisa diberitahu bahwasanya ini sikap nggak benar mas, ini nggak baik untuk anak kita juga gitu. Ya, wallahu alam. Ya, terus. Ya, apakah istri solehan itu tidak boleh marah dengan suami Ustaz? Dan istri memilih tidur tanpa meminta maaf dan menaruh tangannya di atas tangan suami, dikarenakan istri masih marah dengan suami. Boleh sih sikap seperti itu, namun lihat kondisi ya. Itu namanya menghajar namanya Bu, istilahnya memboikot. Kadang kita menghajar itu ditimbang-timbang. Saya kalau diamkan suami saya kena ini, dia bisa berubah nih. Namun kalau tidak ya seperti tidak ada manfaat gitu. Jadi ibu yang tahu kondisi sendiri. Kalau saya diamkan suami biasanya jadi berubah nih. Dia jadi tahu dia itu salah. Nah, lakukan seperti itu. Namun kalau tidak bisa, cari cara yang lainnya lagi. Ibu yang tahu tipsnya, triknya seperti apa. Wallahu a'lam. Terus. Ya, kita mulai di pertanyaan yang dari itu, Ustaz. Tadi lewat Instagram ya? Apa Facebook? Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang istri adalah menjaga dan menutupi aib yang ada dalam keluarganya. Tapi jika suami yang suka membuka dan membicarakan aib, bahkan memfitnah istrinya dengan cerita-cerita bohong ke keluarga dan lingkungan sekitarnya, itu bagaimana Ustaz? Istri dilaknat bila mengingkari kebaikan istri, nah bagaimana suami mengingkari kebaikan istri? Jika semua pelayanan istrinya selalu dianggap salah. Coba agak sedikit dekat Bu ngomongnya, agak suaranya agak jauh nih. Oh iya, baik Ustaz.
salah satu kewajiban istri adalah menjaga dan menutupi aib yang ada dalam keluarganya. Iya, betul. Tapi suaminya suka membuka dan membicarakan aib, juga memfitnah istrinya dengan cerita-cerita bohong ke keluarga dan lingkungan di sekitarnya, begitu Ustaz. Nah, istri dilaknat bila mengingkari kebaikan istri. Tapi bagaimana jika suami yang mengingkari kebaikan istri? Ya tetap suami salah juga dalam hal ini gitu. Ya, jadi masalah ini tetap istri nasihati empat mata, diam-diam ya, tanpa menjatuhkan, sikap lemah lembut, bicara baik-baik ketika lihat suka dan suami mau menerima nasihat, seperti itu yang ia lakukan. Wallahu a'lam. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dilindungi Allah. Izin bertanya, seorang suami yang tidak mentalak cerai istrinya, maka mereka tetap suami istri. Meskipun suami tidak menafkahi keluarga, pergi lama dan ternyata menikah lagi. Dan setelah beberapa tahun, suami saya ini mau minta pulang lagi. Ini ceritanya ternyata adalah kasus ayahnya, Ustaz. Tapi ibunya menolak. Nah, yang seperti itu, apakah ibu saya berdosa? Dan jika ibu saya meminta cerai, tetapi ayah tidak mau menceraikan, nasib ibu saya bagaimana, Ustaz? Apakah jujur kewajibannya sebagai seorang istri? Karena mengingat umur sudah tua, hampir 70 tahun, Ustaz. Dan sekarang ayah saya sudah menikah lagi, tetapi tetap tidak mau menceraikan ibu saya. Nah, ini tergantung ini ya, keadaan istri gimana ya, ibu tadi ya. Kalau memang ibu pandang maslahatnya pisah, ya pisah. Dia gugat cerai. Namun saran saya, ini keadaan juga sudah tua, tidak mikir seperti itu saja, lebih aman daripada capek pikiran. Ya sudahlah, jalani apa saja dulu. Ya suami dengan istri keduanya ya, kalau dia masih kuat nahan si istri pertama ini ya biarin dulu. Daripada memforsir diri untuk itu, mendingan sekarang cukupkan dengan amal soleh. Ya berbanyak ibadah daripada mikir itu terus. Wallahu a'lam. Itu saran saya. Terus. Bolehkah memendam perasaan jengkel pada suami, Ustaz? Kalau ada sebab saja, jengkel boleh-boleh saja. Namun ada sebab, jangan sampai tidak ada sebab kok jengkel pada suami, itu nggak boleh. Ya, terus. Ya, bagaimana sabar terhadap suami yang semisal chatting dengan perempuan lain terkait kerjaan, kadang istri suka cemburu. Apakah tidak apa-apa ya Ustaz, suami chatting atau interaksi dengan perempuan lain terkait kerjaan? Pekerjaan suami PNS dan istri ibu rumah tangga. Suami sudah berusaha untuk mengurangi interaksi nih Ustaz, tapi cuma dari istrinya suka khawatir ada cemburu. Iya, cemburu wajar karena ini kan interaksi dengan perempuan lain. Itu harus punya sifat cemburu kayak begini. Maka mungkin kalau mau aman, ada hadir istri di situ. Atau minimal bisa buat grup yang nanti bareng istri gitu. Jadi istri tahu ini lagi bicarakan apa, sehingga tidak ada suuzon, tidak ada saling curiga gitu. Wallahu a'lam. Terus. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita niatkan semua perbuatan kita ke suami untuk mendapatkan ridho suami? Boleh seperti itu, semua perbuatan kita ke suami untuk mendapatkan ridho suami, boleh. Ya itu maksudnya buat baik ibu, buat baik pada suami untuk dapatkan ridho ya. Nah itu nanti jadi jalan tadi dapat ridho Allah. Ya terus. Ya. Mohon izin bertanya Ustaz, misal dalam lingkungan kerja kita mengharuskan untuk bertemu dan menyelesaikan pekerjaan dengan lawan jenis dan kebetulan kondisi kerja suami juga sudah tahu. Apakah setiap kita akan bertemu dengan klien juga harus memohon izin ke suami? Ya baiknya tetap ya. Apalagi ini dengan interaksi dengan orang luar ya. Tetap saran saya dengan izin suami pula. Ya. Kemudian kembali itu pertanyaan dari WhatsApp. Istilah Ustaz mau tanya. Suami kerja di luar kota dan di rumah pada waktu tertentu saja. Tetapi adik laki-laki suami atau bapak beda ibu sering bertamu ke rumah dan posisi anak hanya bertiga sama 2 orang anak perempuan yang masih kecil-kecil. Nah, anak sering merasa bersalah dan tidak nyaman kalau adik ipar anak main ke rumah pas suami pergi kerja. Anak sudah sampaikan ke suami tidak halal hukumnya adik ipar laki-laki sering berjumpa tanpa mahram. Namun tidak ada tanggapan suami dan adik
ipar malah jadi rumah cuma sekedar main HP dan istirahat main. Anak bingung Ustaz, sikap anak harus bagaimana lagi? Berdosa tidak, hanya diam karena suami tidak ada respon, takut menyinggung perasaan suami. Bilang saja, nanti coba ini potongan video saya ini sampaikan ke suami, bilang ini sebenarnya rawan bagi istri di rumah. Walaupun bilang cuma main-main, tetap ada sesuatu yang nanti terjadi gitu. Sabda Nabi SAW ini tidak mungkin tidak benar gitu ya. Pasti benar nanti akan terjadi karena Nabi SAW itu katakan alhamu al-maut, ya ipar itu bahaya, benar-benar bahaya gitu. Maka harus suami sadar ini membahayakan istrinya sendiri gitu. Saya banyak baca kisah-kisah itu terjadi perselingkuhan tuh dengan ipar sendiri loh. Bahkan tuh ada yang sampai hamil cuma gara-gara ipar sendiri. Ini kalau tidak dengan hubungan yang bebas tuh alasan apa lagi gitu. Kalau dibiarkan, harusnya suami punya sifat cemburu, jangan jadi dayus. Kalau seperti ini dia biarkan ya jadi dayus si suami itu. Nah ini yang perlu suami perbaiki juga ya. Ya mudah-mudahan nasihat ini sampai kepada suami sehingga bisa sadar. Coba baca kisah-kisah mengerikan banyak deh tentang ini. Mau cari-cari tulisannya juga ada, itu bisa dicek, bisa dibaca gimana sampai terjadi perselingkuhan dengan ipar sendiri loh. Walaupun kita bilang, wah itu kan saudara saya. Iya, tapi kan dia bukan mahram. Dia bukan mahram tuh. Gak halal dia. Atau dia itu mahram sementara. Ipar itu mahram sementara. Gak halal juga. Apalagi kalau baru saudara jauh sekali gitu. Ya, mudah-mudahan suami sadar. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan. Ya, bagaimana cara mengingatkan suami yang salah atau berbeda pendapat? Tetap tadi ya pakai kaidah-kaidah yang tadi kami sebutkan, lemah lembut. Pokoknya dengan ilmu dulu, lemah lembut, banyak-banyak sabar, ngatur kata-kata, ngatur timing. Enaknya nyampaikan itu caranya bagaimana, ngomongnya gimana. Ibu lebih paham dan tahu cara seperti itu. Wallahu a'lam. Terus. Ya, ini pertanyaan selanjutnya. Bagaimana jika suami pecandu narkoba? Apakah tetap bertahan? Kalau suami pecandu narkoba apakah tetap bertahan? Iya. Kalau masih bisa dinasihati. Namun kalau tidak lagi ibu bisa ya timbang-timbang untuk itu. Ya, nah nanti keputusan ibu sendiri ya. Saya mau merubah suami kok kayak begini ya. Dia mau mabukkan narkoba itu. Nah ibu yang tahu keadaan ibu mampu untuk lanjut atau tidak. Wallahu a'lam. Ya terus. Ini tadi sebetulnya hampir sama dengan tadi yang sudah kita jawab, tapi saya bacakan ya Ustaz ya. Iya. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh memberikan suami silent treatment lebih dari 3 hari karena khawatir jika menegur langsung istri kelepasan berkata kasar atau meninggikan suara terhadap suami? Apa tadi treatmentnya gimana apa tadi? Boleh. Apakah memberikan suami silent treatment, jadi mendiamkan suami? Boleh saja, boleh. Boleh kan? Kalau itu kaitannya dengan agama baru lebih daripada 3 hari. Kalau kaitannya dengan urusan dunia semata tidak boleh lebih daripada 3 hari. Gitu aturannya. Ya. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami awal dijalani sering bertengkar dan hingga pada titik jenuh suami bertemu perempuan yang lembut dan istri. Dan hingga terjadi perpisahan suami istri. Namun mereka kembali hidup dan selama itu setelah hidup hingga sekarang sudah 6 tahun dan baru kemarin 3 bulan yang lalu istri mengetahui bahwa mereka masih sering berhubungan. Kemudian suami mau poligami namun perempuan itu mau tapi kami tidak semanhat. Bagaimana sikap saya? Karena saya sudah bicara baik dengan suami dan perempuan itu tetap saja mereka tetap chattingan gitu, tetap masih berhubungan. Ya tergantung suami sini ya, mampu berdiri atau kan tanggung jawabnya suaminya gitu. Dia wanita yang berbeda prinsip dengan dia kalau mau poligami berarti dia harus bisa mengarahkan istri yang berbeda prinsip tadi gitu. Kalau dia tidak mampu mengalahkan kan dia punya tanggung jawab, ku anfusakum wa ahlikum narah. Jagalah istri dan keluarga dari api neraka gitu. Ya terus. Ini ada pertanyaan tapi tadi sambungan dari yang sebelumnya Ustaz. Iya.
bersangkutan dengan pertanyaan sebelumnya, tapi ini yang mana sudah disebutkan, beliau sudah tidak berhubungan biologis dengan suami hampir 2 tahun dan masih serumah, hanya tidak sekamar. Satu di kamar atas, satu di kamar bawah. Suami juga tidak memberi nafkah untuk saya dan hanya memberi nafkah untuk anak saya saja. Juga itu kadang ngasih, kadang juga tidak. Saya mau pisah aja, bagaimana yang bisa? Ya, tergantung keputusan ibu. Coba istiqoroh, mana yang manfaat, mana yang bawa kebaikan untuk ibu. Kayaknya ada yang di Zoom bisa dibaca, ada satu terakhir itu bagus. Yang tidak kontrakan itu ya Ustaz ya? Iya. Ya, izin bertanya, jadi saya dan suami yang pindah kontrakan mencari lingkungan yang lebih banyak dan lingkungan yang baik. Suami tertarik di Bantul dekat pondok pesantren Jamilur Rahman karena sudah ada yang kenal dan merasa nyaman, karena di sana sudah banyak yang memakai pakaian yang disunahkan. Tapi saya sebagai istri tertarik di Pogung karena di sana rutin banyak kajian. Saya tidak mau dibantu karena dekat dengan orang tua yang kadang suka ikut campur masalah keluarga saya. Iya. Apakah saya berusaha Ustaz tidak menuruti kemauan suami untuk tinggal di Bantul dan tetap menganjurkan suami untuk memilih di Pogung? Tetap saran saya ikuti saran suami itu mau di mana. Ibu nurut saja. Kalau suami maunya di Bantul ya ikut Bantul, kalau suami maunya di Pogung ya ikut Pogung. Karena ini masalah mubah. Ibu lihat mana yang maslahat, dengan turut pada ikut suami saja sudah dapat maslahat di situ. Wallahu alam. Bisa 2 lagi terakhir, Bu. Gimana, Ustaz? Bisa tambah lagi 2. Oh ya, baik. Ustaz, apakah beda sabar dan sober? Isbir dan sober. Apa tadi? Isbir dan sober, Ustaz. Kalau isbiru dan sobiru tadi ya sudah jelaskan, isbiru itu satu pihak, jadi saya saja yang sabar gitu, saya nahan diri. Kalau sobiru ada yang ganggu, kemudian saya tahan diri untuk gangguan ini, itu namanya sobiru. Ya, terus. Kemudian satu lagi tentang bagaimana dengan hukum seorang istri menggunakan hiasan wajah keluar rumah dengan alasan suaminya meridhoi. Menggunakan riasan wajah ketika keluar rumah, tapi suaminya udah ridho. Tidak, tetap manut pada aturan syariat ya. Kalau dikatakan melanggar ya tidak boleh nurut pada suami dalam hal ini. Ini tinggal pahamkan pada suami seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ada satu lagi, boleh Ustaz? Ya. Apabila seorang istri selingkuh dengan seorang karyawan suaminya karena sampai akhirnya sang suami tahu dan itu membuat hati suaminya hancur dan karena sayang sama anak-anaknya sehingga dia bertahan. Tetapi hubungannya tidak harmonis lagi dan sering cekcok. Sampai akhirnya sang suami jatuh hati lagi sama wanita lain yang juga ada hubungannya bisnis. Karena suami ada beberapa kali melihatnya dan jatuh hati sama wanita ini dan sering menelpon wanita ini dan juga bilang suka, sayang dan ingin menikahinya. Nah, pertanyaannya, apakah berdosa suami tersebut dan termasuk zina? Apakah termasuk zina hubungan mereka karena sering menelpon? Ya, ini zina yang tadi saya sebut ya, zina 2 macam ya. Ini kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, itu zina majasi, pengantar menuju zina gitu. Jadi tidak boleh kalau dia masih punya istri, ya dia hargai istrinya dong. Dia kayaknya pengen balas dendam juga bisa jadi, maksudnya seperti itu. Istri saya dulu selingkuh. Intinya dua-dua harus perbaiki agama dulu, ya, ilmu nambah, suami belajar agama baik, istri belajar agama baik. Nah, baru dua-duanya makin sadar nih. Masalah nanti suami mau poligami itu urusan yang lain, tapi perbaiki diri dulu. Kalau diri ini saya tidak bisa baik, ya tentu ada masalah-masalah seperti itu akan terulang lagi. Nanti selingkuh dengan yang lainnya lagi, akan terjadi kasus yang berulang kali lagi. Dan ingat, yang kedua, ada batasan pergaulan antara lawan jenis. Jadi kenapa bisa terjadi seperti tadi, kok istri kok bisa selingkuh dengan karyawan suami? Itu kan karena interaksi yang terlalu berlebihan di situ.
Nah, ini dicegah kalau tahu aturan. Tahu aturan tuh dari mana? Ya tadi belajar agama gitu. Namun kalau tidak ada kesadaran seperti ini, ya tetap seperti itu. Dia nganggap santai aja kok. Saya cuma chatting dengan karyawan suami saya, nggak apa-apa gitu. Yang sisanya bilang, saya juga chatting dengan perempuan ini nggak apa-apa. Semua nganggap nggak apa-apa karena nggak ada pengetahuan ilmu, tidak ada background agama sama sekali. Ya problem ketika itu ada muncul, ya. Akhirnya si suami mau dengan dunia sendiri, si istri juga sendiri. Terus mau meraih surga bagaimana kalau seperti itu? Ya, itu intinya. Mohon untuk meng-capture slide-nya dan di-share lagi, apakah diperbolehkan, Ustaz? Ya, nanti saya lewat ini saja. Kalau itu jamaah Humairah saya kasih nanti. Baik. Ya. Ya, baik Ustaz, silahkan. Pada waktu sudah menunjukkan pokok lebih, silahkan Ustaz dengan kesimpulan kajian kita tadi. Ya, tadi poin penting, ya. Tadi poin penting yang bisa kita simpulkan, kalau istri ingin dapat suami yang baik, ya maka perbaiki diri, maka dia akan dapat suami yang baik gitu. Dan suami juga kalau dapat istri yang baik, suami juga perbaiki diri, maka dia akan mendapatkan balasan yang sama juga. Kuncinya seperti itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kita karunia keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semuanya dapat kemudahan menuju surga berbarengan dengan ilmu, dengan amal soleh, dan dengan melakukan sebab-sebab menuju surga nantinya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.